Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Bapak-bapak sekalian. Ya, hari ini kita masuk ini ya, lokakarya ya, untuk tim riset pemaket ya, utamanya untuk bahas Irgis Go yang nanti akan disampaikan oleh Pak Piko. Ya, mungkin berhubung waktunya sudah masuk ya, pukul 9 ya, lewat 12. Ya, mungkin kita persilahkan Pak Piko untuk mengambil alih ya jalannya acara ini. Oke, dipersilahkan Pak Piko, waktu dan tempat, waktu dan Zoom ya, diperkenankan. Monggo Pak Piko. Baik, terima kasih Pak Slamet. Selamat malam teman-teman semua, Pak Yate, Pak Fadil, Pak Ervin, Pak Hanan. Jadi di sini saya akan menyampaikan lagi terkait Irgis. Saya sudah coba pelajari seminggu 2 minggu ke belakang, mengingat-ingat apa yang dulu udah kita kerjain, udah mulai ingat lagi, dan saya sudah siapin slide-nya juga. Saya izin share screen ya. Ya, aman Pak. Saya mau coba ceritakan sedikit Irgis itu apa, dulunya bagaimana, kemudian sekarang bagaimana, baru terus kita masuk ke arsitektur bagaimana Irgis yang sekarang itu bekerja, habis itu ke siklus pengembangan di lokalnya seperti apa, sampai teman-teman nanti yang mau ngoprek itu bisa nyobain dari ujung ke ujung. Habis itu sama rencana kita bagaimana untuk melanjutkan ini, kira-kira begitu. Jadi yang pertama ini dulu ceritanya Irgis ini dibuat sama Pak Mdem dan bapak-bapak yang dulu berkontribusi di Blangkon yang sudah lama banget ya, selalu pada tahun 2009 tuh, lama banget. Jadi dulu dinamakan Irgis, ngikutin berita di TV atau koran. Memang bukan nama yang baik ya, tapi ya kita udah terlanjur pakai ini dan teman-teman juga udah pada familiar. Terkait sama sejarahnya bisa dicek di link ini, di milisnya itu masih ada. Dulu awalnya dia hanya script bash, bermacam-macam script bash, kemudian diperbaiki menjadi program Python, kemudian jadi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini maksudnya programnya itu tidak hanya hidup di satu mesin, tapi ada di beberapa mesin dan mereka saling terhubung untuk bekerja sama. Kemudian kalau nggak salah waktu sekitaran Tambora ya, rilis Tambora, itu mesin yang menaungi Irgis itu sempat rusak harddisknya, lalu kita mencoba menyalakan ulang Irgis di tempat yang baru, di mesin yang baru, di harddisk yang baru. Itu waktu itu saya sama Pak Estu bareng-bareng riset, ngumpulin dokumentasi dan lain-lain. Itu sangat sulit. Waktu itu berhasil nyala, bisa dipakai, tapi sulit banget. Effortnya itu kita sampai kumpul di satu tempat, hackathon gitu, ngobrol semalaman sampai benar-benar bisa jalan semuanya. Dan kemudian Irgisnya rusak lagi gitu. Dan untuk menyalakannya lagi itu kayak putus asa gitu, karena dia versinya itu terkunci di pustaka-pustaka yang lama, versinya lama, masih Python 2. Saat kita mau coba move on ke Python 3 itu banyak banget yang harus diubah dan sulit gitu, effortnya nggak sepadan. Jadi itu kendalanya. Akhirnya kita coba
membuat IRGIS yang baru sambil tujuannya itu sambil memahami dari awal bagaimana sih cara kerja IRGIS di dalamnya itu. Jadi sebenarnya IRGIS ini apa sih? IRGIS ini perkakas atau tools yang membantu pengembang Blangkon selama ini untuk memaketkan paket. Jadi kita ini kan membuat distribusi Linux ya. Tidak hanya remaster. Kalau remaster itu berarti sebuah ISO dibongkar, diutak-atik, ditambal-tambal, dibikinin paket-paket yang itu saja jadi. Tapi kita lebih besar dari itu. Kita ada pembuatan ISO juga, tapi kita memelihara repository sendiri. Terus paket-paket yang mendukung ekosistem ini banyak yang harus dibuat ulang. Misal nih, kita kan berbasis dari Debian Sheet ya. Kita tarik repo-nya Sheet, kemudian kita bangun versi ISO-nya, GNOME versi ini, versi ini, Wayland atau apa gitu, kita gabung-gabung, kita kombinasikan kayak di distribusi. Tapi ada situasi di mana beberapa paket itu tidak stabil, atau dia harus ditambal, atau dia versinya harus dinaikkan. Dan di kasus seperti itu, kita memaketkan sendiri. Nah, di Blangkon, pemaketan itu adalah pekerjaan yang paling mahal, yang paling boros secara sumber daya manusia, waktu, mesin, itu boros banget. Makanya IRGIS ini dibuat untuk mempermudah semua itu. Kalau dulu IRGIS cara kerjanya itu hanya pemaket itu hanya ngunggah berkas aja. Nanti dia dibuild sama IRGIS, dibangun paketnya, jadi langsung masuk ke repo. Sekarang mirip-mirip seperti itu. Kemudian di IRGIS yang baru ini, bedanya apa? Yaitu ditulis ulang di Golang, kemudian saat saya rancang di awal itu berusaha mengikuti panduan dan spesifikasi teknisnya Debian. Jadi ternyata di IRGIS yang lama kita tidak terlalu mengikuti aturan-aturan yang baku di Debian. Misalnya ternyata kunci paket-paket itu ditandatangani oleh satu kunci untuk semua. Memang sih mempermudah saat itu, memang itu adalah satu-satunya pilihan yang paling fleksibel, yang paling mudah dan tepat. Tapi kalau kita perlu move on dari situ, paket-paket itu harusnya ditandatangani oleh masing-masing kunci pemaket. Terus yang ketiga itu, di sini banyak sulap, artinya meskipun dia ditulis pakai Golang, tapi di dalam program Golang itu banyak fungsi-fungsi yang dia sebenarnya memanggil perintah-perintah di shell atau bash. Cara curangnya di situ untuk mempercepat implementasi dulunya seperti itu di awal-awal. Dan sekarang IRGIS ini sebenarnya sudah bisa dipakai, sudah konsepnya itu udah jadi, ujung ke ujung dia bisa dipakai. Submit paket, submit sumber kode, dibuild sampai masuk ke repo dan reponya bisa dipakai, itu ujung ke ujung udah. Tapi selama dipakai oleh pemaket ada isu-isu kecil yang kita kurang gercep gitu untuk menyelesaikannya. Itu yang salah satu menjadi hambatan di pengembangan Blangkon saat ini. Kita masuk ke cara kerja dan arsitektur ya, teman-teman. Ya, garis besar alurnya itu seperti ini. Jadi di awal pemaket itu submit, memasukkan data-data itu seperti sumber kodenya di mana, kemudian definisi paketnya seperti apa, dan ada juga saat dia submit itu identitasnya dia ke bawah seperti signature atau tanda tangan digitalnya itu ke bawah juga. Kemudian setelah disubmit, nanti IRGIS ini akan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk nge-build paketnya, membangun paketnya. Setelah paketnya berhasil dibangun, maka dia akan didorong ke
lumbung paket atau repository. Baru dari situ kita punya program bash lagi yang tujuannya membangun ISO. Itu sumbernya dari repository yang sudah kita bangun tadi. Jadi pemaket, submit paket, paket jadi masuk repo, kemudian paket yang udah jadi itu dipakai oleh program yang membangun ISO. Kalau dilihat dari arsitekturnya seperti ini. Jadi di sini ada pemaket, pemaketnya itu punya kunci GPG, dia submit paketnya lewat CLI, kemudian masuklah ke induknya IRGIS. Lalu induk ini akan mengkoordinasikan pekerjaannya dengan anak buahnya. Anak buahnya ada dua ya sejauh ini. Ada builder atau pembangun paket dan repo yang memanajemen reponya. Nantinya IRGIS ini bisa mengendalikan lebih banyak dari dua ini, bisa ngatur rilis ISO, harapannya seperti itu. Kemudian nanti harapannya ada antarmuka web di mana paket itu nggak cuma lewat CLI tapi bisa juga lewat antarmuka web. Kemudian di antarmuka webnya kita bisa ngelihat statistik paket apa aja yang berhasil kebangun, apa yang gagal, timestamp atau waktunya kapan. Dulu di IRGIS yang lama ada antarmuka webnya dan kita nanti akan mencoba ke situ untuk mempermudah monitoring atau kontrol. Kemudian ini saya coba masuk ke bagian CLI dulu ya. Jadi salah satu program IRGIS itu namanya IRGIS CLI, yaitu program yang kita eksekusi di komputernya pemaket. Jadi pemaket itu punya kunci GPG, didaftarkan, kemudian pemaket itu menyiapkan sumber kodenya, menyiapkan spesifikasi Debian dari paketnya, kemudian submit. Nanti saat di-submit, sebelum dia dikirim ke IRGIS, itu dia akan disiapkan, dirapikan dulu, kemudian dia ditandatangani, lalu dia dikompres, baru kemudian dikirim ke IRGIS. Setelah sampai IRGIS, induk-induknya IRGIS, ini diverifikasi lagi. Benda yang dikirim tadi dibongkar, dicek tanda tangan GPG-nya itu cocok enggak. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak cocok, maka dia submit-nya ditolak. Jadi kontrol siapa yang boleh membangun paket di sistem ini ditentukan dari kunci-kunci GPG yang didaftarkan di IRGIS. Kalau misalnya dia sudah terdaftar dan valid, maka induknya IRGIS ini akan mengatur urutan pekerjaan. Yang pertama itu membangun, kemudian submit ke repo. Ini alurnya sinkronus ya. Sinkronus itu artinya dia berurutan, saling tunggu. Jadi ini tidak akan dikerjakan kalau ini nggak selesai. Kalau di sini gagal, maka stop sampai di situ. Sekarang kita coba masuk ke IRGIS Builder. Di IRGIS Builder ini salah satu program di IRGIS yang jadi anak dari induknya yang tadi. Di sini yang akan terjadi itu tarbal yang tadi udah dikirim itu akan dibongkar, kemudian dia di-build pakai debugger. Debugger ini kayak pbuilder tapi dia sudah dibungkus di dalam Docker, jadi lebih portable dan bisa lebih mudah dinyalakan di mana-mana. Lalu dia artefaknya akan diunggah ke induk, balik lagi ke induk. Baru kemudian dia menyatakan dirinya kerjaan saya sudah selesai. Nanti begitu induk dapat sinyal kalau kerjaan builder sudah selesai, maka dia akan memberitahu anak buahnya yang satu lagi yang namanya IRGIS repo. Dikasih tahu, ini kerjaan si builder udah selesai, lanjutin dong. Seperti itu. Setelah IRGIS repo yang menerima pekerjaan itu, dia akan mengunduh artefaknya dari induk, kemudian dia akan menjalankan perintah repo untuk mensubmit paketnya ke dalam lumbung paket atau repository. Baru kemudian akan diekspor. Diekspor itu indeks lumbungnya dibangun ulang. Jadi paket dimasukin, indeksnya dibangun ulang, dan dia terdaftar. Begitu di sisi pengguna itu sudah apt-get update, nanti paketnya daftarnya masuk ke situ. Dan akhirnya bisa diinstal. Dan
akan ditandatangani oleh kunci paket juga. Di sini yang saya tandai dengan garis putus-putus ini adalah fitur yang saya harapkan bisa kita implementasikan. Jadi apa itu abstrak metadata? Jadi dulu itu lumbung paket di Linux itu sangat sederhana. Ya daftar nama paket aja, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada dependensinya, hanya itu. Tapi sekarang di zaman yang sudah lebih modern itu, lumbung paket itu sama sebenarnya seperti Apple App Store atau Google Play Store atau apa lagi ya? Ya seperti itulah, sebuah toko aplikasi gitu. Dan mereka itu tidak cuma ada nama dan deskripsi paket, tapi lebih kaya metadatanya. Ada gambarnya, ada ratingnya, lengkap gitu, lebih lebih kalau direpresentasikan dalam UI yang seperti Play Store itu lebih nyaman buat pengguna. Nah, untuk membuat hal yang seperti itu kita perlu upstream metadata ini. Dan dulu saya pernah riset ini dibantu sama Pak Ardian, tapi belum final ya, belum selesai. Itu di bagian RG Server. Udah setelah dia selesai tugasnya, kita bisa menggunakan lumbung ini untuk apa aja. Bisa digunakan langsung oleh pengguna, bisa digunakan untuk membangun ISO. Dan terus konfigurasi untuk IRGIS itu seperti ini. Jadi ada beberapa konfigurasi yang sifatnya universal, ada beberapa konfigurasi yang khusus untuk bagian-bagian tertentu saja. Jadi misalnya Redis ini alamat Redis yang dipakai oleh semua komponen, tapi komponen induknya ini konfigurasinya seperti ini, builder pakai konfigurasi yang ini, dan repo-nya menggunakan konfigurasi yang ini. Ini saya sudah coba. Sebenarnya konfigurasinya jauh lebih rumit dari ini, tapi saya coba sederhanakan supaya hanya sedikit saja yang kita setel kalau kita mau memulai sebuah usaha baru untuk membuat distribusi Linux. Di sumber. Saya lupa soal ini ya. CMD internal. Saya lupa soal ini. Nanti kita cek itu lagi ya. Terus siklus pengembangan di lokal. Nah, ini sebelum kita ke sini kan hand on ya. Saya akan tunjukkan prosesnya bagaimana di terminal. Tapi sebelum kita ke sini, teman-teman ada pertanyaan nggak terkait yang tadi saya sampaikan? Halo. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Masih aman, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya coba nyalakan IRGIS-nya di lokal ya. Kebetulan saya udah ada mesin yang kemarin saya nyalain untuk main di Blangkon. Yang saya remote ke mesin sebelah. Tapi di situ nggak ada webcam sama untuk audio, jadi saya mainnya di sini dulu, remote ke sana. Saat kita mau nyalakan IRGIS ini, kita bekerjanya dengan multi terminal, multi jendelanya itu perlu lebih dari satu. Jadi kalau di sini teman-teman bisa pakai apa aja ya, bisa pakai tab baru bisa. Jadi di sini saya pakai temuk. Oh, kecilan ya? Kelihatan nggak? Oke, Pak. Aman, Pak. Dia lebih kelihatan.
butuh 4. Jadi kalau teman-teman punya monitor yang gede, enak sih. Oke, saya coba baca lagi dokumentasinya. Melakukan Go. Oh ya, ini CMD internal PKG. Ntar kita ke situ lagi ya. Nah, jadi di sini ada petunjuk awal, dependensinya butuh apa aja sih, tinggal diikutin, di cloning. Kemudian kita perlu menerbitkan kunci GPG untuk kita sendiri untuk pengembangan di lokal ini. Kunci GPG untuk pengembangan di lokal itu dipakai di 2 tempat. Pertama untuk menandatangani paket. Kedua, kita pakai sekaligus untuk menandatangani lumbungnya nanti. Tapi kalau di production itu beda lagi. Kunci pemaket untuk menandatangani paket, tapi kunci lumbung beda lagi. Kunci lumbung nanti yang pegang adalah teman-teman dari infrastruktur. Itu dilindungi oleh mereka. Jadi saya coba lihat dulu ya di sini. Saya sudah bikin kunci. Jadi kunci GPG itu punya identitas yang bisa kita bawa-bawa. Kalau saya di sini, di saya identitasnya adalah yang ini. Cara menerbitkan kuncinya seperti ini. Mana cara menerbitkan? Nah, seperti ini, gampang. Nanti tinggal ditanya nama kita siapa, emailnya apa, kadaluarsanya kapan, hal-hal seperti itu. Setelah kuncinya jadi, nanti dia akan tersimpan di store yang ini, di key store ini, dan kita bisa lihat dengan perintah gpg list key tampil seperti ini. Ini akan kita bawa ke konfigurasinya. Dibawanya ke mana aja? Dibawanya ke sini. Config, util, config, YML. Di sini, untuk menandatangani lumbung, kita tempel di sini. Itu satu. Kemudian kedua, di mana kita pakai untuk mengidentifikasi diri kita sebagai apa saat menggunakan IRGIS CLI. Jadi IRGIS CLI itu sebelum digunakan kita harus definisikan 2 hal. IRGIS CLI ini bekerja dengan induk IRGIS yang mana? Itu satu. Yang kedua, pakai kunci pemaket yang mana? Perintahnya seperti ini. Kita panggil programnya IRGIS CLI, subcommand-nya itu config, kemudian kita tentukan alamat induknya itu di mana, nanti IRGIS CLI ini akan berkomunikasi dengan siapa, lalu kemudian kunci pemaketnya itu yang mana. Lalu kita enter, maka IRGIS CLI ini siap dipakai. Itu untuk inisialisasi kuncinya. Lalu kita perlu membangun 1, 2, 3, 4. Kita perlu membangun 4 benda. Yang pertama yang kita bangun itu adalah IRGIS CLI-nya. Itu perintahnya seperti ini. Nanti dia akan nge-build paketnya, nge-build program golangnya, dan akan jadi ini. Oh iya, saya lupa. Sebelum teman-teman jalanin ini, di-build dulu pakai Mac client. Setelah jadi bisa dipakai. Itu untuk CLI. Kemudian setelah CLI, ada untuk ngebangun induknya. Makeshift. Kok selain ngebangun dia langsung ngejalanin? Oke. Nanti dulu. Ngebangun buildernya.
Rata-rata ada label. Oke, builder ini ada dua ya. Kita ngebangun saja, terus init atau hanya ngebangun dan jalanin. Jadi kalau kita ngejalanin builder init, maka dia akan menyiapkan semua kebutuhan, semua perkakas yang kita butuhkan untuk ngebangun paket. Dan itu prosesnya bisa panjang. Apa sih yang terjadi di dalamnya? Yaitu mereka akan membuat pbuilder base tgz ini. Jadi pbuilder base tgz ini adalah saat sebuah paket itu dibangun, dia akan disiapkan sebuah environment chharod, di mana di dalamnya itu ada environment salinan gitu ya, yang khusus untuk ngebangun paket. Dan dia semacam sandbox, semacam apa ya? Macam environment khusus untuk ngebangun paket lah, yang tidak terkontaminasi sama komputer kita atau komputer di production nanti. Setelah itu dia akan membuat Docker image yang nantinya akan ngebawa pbuilder ini. Jadi paketnya dibangun di dalam Docker. Ini bisa lama. Nah, kemarin saya sudah coba dan sudah kebangun sebenarnya di sini, dan saya tidak akan mengulangi karena kalau kita ulangi dan kita tunggu kita jadi lama ya. Tapi saya bisa langsung ngejalin aja di sini. Kalau mau ngejalin buildernya tinggal make builder. Nanti dia paketnya akan dibangun dan jalan. Oke. Lalu selain builder ada repository. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini kita perlu menetapkan kunci GPG untuk menandatangani paketnya di berkas yang YAML tadi ya. Setelah kita taruh, kita bisa make repo unit. Nah, ini yang ada init ini sama seperti yang builder tadi, dia menginisialisasi untuk pertama kali. Kalau kita jalan repo unit, maka sebuah lumbung baru, sebuah lumbung repo yang baru akan dibangun, diinisialisasi dari awal. Jadi hati-hati dengan perintah ini kalau di prod. Kalau di lokal nggak apa-apa karena untuk main-main aja ya, untuk ngoper. Tapi di sini akan butuh waktu juga karena lama, nggak akan saya eksekusi di sini. Tapi kalau teman-teman mau ngejalanin nge-build repo dan ngejalaninnya, tinggal make repo aja. Nanti dia akan di-build dan dia dijalankan. Nah, sebelum menyalakan semua itu, ketiga komponen ini saling berkomunikasi lewat Redis. Di sini saya sudah bungkus perintahnya, tinggal kita nyalain Redisnya dulu. Nah, ini Redisnya hidup. Udah hidup, kemudian kita nyalakan satu persatu bendanya. Kita nyalakan induknya dulu. Hidup di 8080. Kemudian kita nyalakan buildernya. Hidup di 8081. Kemudian kita nyalain repo. Dan dia hidup di 8082. Saat ini ketiga komponen ini udah hidup dan siap menerima tugas dari pemaket. Nah, kita nyuruhnya itu lewat mana? Kita nyuruhnya lewat Kirgis CLI yang tadi. Nah, coba submit paket ya. Saya coba jelaskan apa sih parameter-parameter dari perintah ini. Pertama kita panggil programnya dulu, kemudian subcommand-nya itu submit, lalu ada opsi eksperimental. Eksperimental itu perbedaannya begini sama yang biasa. Kalau yang submit biasa,
kita dorong paket versi 001. Oke, paketnya masuk ke repo. Tapi kemudian kita dorong lagi nih, oh ada perbaikan, revisi, ada bug atau apa, kita mau tambah, ganti gambar, apapun itu, kita revisi, kemudian kita kirim lagi, submit versi 001. Itu dia akan nabrak versinya dan nggak bisa masuk. Tapi kalau eksperimental, versinya itu nggak apa-apa nabrak, nanti dia akan ditimpa dan dia akan disiapkan wadah khusus untuk paket-paket eksperimental. Ada divisi khusus di lumbungnya itu untuk dimana kita bisa membedakan mana yang kita nyoba-nyoba, mana yang beneran ada di divisi resmi dari lumbungnya. Kemudian ada opsi untuk menentukan sumber kode dari paket. Di sini kita bisa pakai alamat repo yang kita punya. Jadi di dalam alamat repo ini ada sumber kode dari program yang mau kita bangun, paket yang mau kita bangun. Lalu kemudian ada opsi untuk mendefinisikan spesifikasi teknis dari paket Debian itu. Apa sih yang ada di spesifikasi teknis ini? Dia mendefinisikan nama paketnya apa, versinya berapa, yang bikin siapa, lisensinya apa, dependensinya apa aja, itu semua ada di sini. Baru opsi terakhir ini yang saya tambahin fitur ini untuk mempermudah kita ya. Jadi RKCL ini karena saya terlalu kaku dulunya, terlalu kaku mengikuti spesifikasi Debian, aturan-aturan Debian, itu ternyata cukup rumit. Yang dicek itu banyak banget, dia kunci GPG-nya harus sama dengan yang di spesifikasi Debian, ininya harus sama, itunya harus sama, banyak banget. Jadi untuk melewati hal itu saya tambah error check ini. Dan ini masih bisa kita kompromi ya. Nah, kalau ada teman-teman berpendapat ini sebaiknya kita kurangi validasinya atau bagaimana, itu kita bisa bicarakan. Nah, begitu saya enter, maka dia akan menjalankan ini ya. Saya coba enter. Nah, ini diproses dan akhirnya sudah ke submit. Nah, dari submit ini ada ID pipeline-nya seperti ini. Nanti kita bisa ngeceknya kayak ini. Kalau kita pengen ngecek status, ya kita lihat prosesnya di sini. Nah, ini udah diterima ya. Udah diterima sama induknya, kemudian dia menugaskan builder untuk bikin paket dan sudah selesai, lalu dia kirim ke repo. Repo dapat tugas untuk submit paketnya ke dalam lumbung. Kalau kita lihat di sini, 8 berapa tadi? 8082. Nggak ya. Nyalain ulang. Ini 8082. Oh, di sini hidupnya. Nah, dia hidup di mana ya? Eksperimental. Nah, paketnya sudah masuk ke sini. Nah, ya lihatnya. Full main B Bromo. Nah, ini dia paketnya. Jadi sudah jadi dan sudah bisa dipakai oleh pengguna yang mendaftarkan lumbung ini ke sistem mereka. Itu dari ujung ke ujung sampai paketnya jadi dan siap dipakai. Itu kira-kira dari handout yang tadi teman-teman ada pertanyaan? Jadi garis besarnya itu kita perlu nyalain beberapa benda di lokal, kemudian total benda itu semuanya ada 4, ada CLI, ada induknya, kemudian ada builder, ada repo.
Dan alurnya berawal dari CLI ini masuk ke Indo akan mengkomunikasikan ke builder dan developer untuk mengurus submission tersebut. Sampai akhirnya paketnya siap dikonsumsi di repo ini. Ada pertanyaan? Pak, halo. Ya, silakan. Oke, Pak. Pak mau tanya, tadi kan untuk yang submit tadi ada submit package tadi waktu nge-build itu kan parameternya eksperimental, source, package sama ignore check gitu ya. Itu kalau versioning itu di set di situ juga nggak sih Pak? Versioning package-nya gitu? Halo? Maaf Pak, Ada bisa kan? dijawab? Ada kan nggak? Sebenarnya jelas, tapi saya maaf kurang. Oke, nggak apa-apa. Untuk versioning package-nya Pak, waktu kita submit itu kita ada versioning package nggak sih? Itu kan result-nya adalah datetime kan itu, datetime bla bla bla, terus nama package-nya gitu ya, result-nya tadi ya. Iya. Nah itu sebenarnya waktu submit itu ngeset versioning nggak sih? Versioning package-nya. Versioning package. Oh, versioning package itu ada di sini. Ada di sini, Pak. Saya coba tunjukkan repo-nya ya, sebentar. Jadi ini sebenarnya nanti pekerjaan pemaket sih. Tapi perlu diketahui juga oleh teman-teman riset. Nah, jadi paket itu ada secara garis besar ada 2 jenis ya paket Debian. Saya lupa namanya apa sebenarnya. Intinya perbedaannya begini. Ada paket yang sumber kodenya itu jadi satu sama spesifikasi Debian-nya. Tapi ada juga yang dipisah. Mana yang benar itu ya sama-sama benar, cuma ini adalah strategi pemaketan. Strategi untuk bagaimana supaya kita bisa sinkron dengan upstream kita atau kode sumber hulu. Nah, untuk versioning itu dia ditentukan semuanya di sini. Ada versioning, kemudian nama paket, lisensi dependensi, siapa yang bikin itu ada di sini. Kalau kita lihat, kita bongkar, kalau nggak salah dikontrol ya. Nah, kita coba cari dulu ya, lupa. Oh ini changelog. Nah ini versinya diatur di sini. Jadi saat kita mau menaikkan versi, kita harus mengupdate direktur Debian ini dengan cara-caranya Debian. Memang bisa aja sih kita ngedit berkasnya langsung nambah, tapi cara demikian itu tidak direkomendasikan. Dia ada toolsnya khusus untuk mengupdate semua ini. Ada perintah command line-nya. Jadi dikontrol di sini. Seperti itu Pak, kalau untuk versioningnya. Berarti udah terimanya, kita nerima source code itu udah include versinya, terus tinggal submit gitu aja ya. Nanti yang ngeset versinya dari tim pemaket ya. Betul. Flow-nya kayak gini. Flow-nya. Misal ada siapa di sini? Pak Daryan memaketkan Bromo Tem ini. Udah jadi nih di versi 1,4. Tapi ternyata ada kurang loh, akunnya ada kurang nih. Atau ada yang salah. Mau diperbaiki sama Pak Anto. Jadi saat Pak Anto sudah update gitu di sini, kemudian kita mau maketin, atau misalnya ada pihak lain yang update, kemudian Pak Anto mau membawa versi terbaru dari sumber kode Bromo ini, maka Pak Anto harus menaikkan versinya. Nanti ada caranya untuk naikkan versi, baru setelah dia simpan, dia commit ke repo ini, baru dia gunakan RGCLI untuk mensubmit sumber kode dan spesifikasi Debian-nya ke RGS. Tuh.
Jadi kalau dibilang apakah IRGIS yang baru ini lebih mudah? Enggak, lebih ribet dan lebih menyusahkan kalau menurut saya. Dan menurut teman-teman lain juga katanya begitu. Kalau dulu tuh cuma buka web, login, unggah, udah kelar. Iya, iya kerjaan kita jadi berantakan, jadi tidak terpusat gitu. Ini dulu yang sertifikasi Debian ini nyimpennya di mana nggak jelas, kadang-kadang disimpan di masing-masing komputernya pemaket. Kalau dulu misalnya pemaket A udah naikin versinya segini, tapi terus kita mengupdate yang baru, ternyata masih pemaket B masih pakai versi 1.3 dorongnya kayak gitu, tidak tersentralisasi. Habis itu dirilis sebelum itu apa? Uluwatu ya. Di Uluwatu kita bikin IRGIS. Oh ya, halo gimana? Enggak Pak, kepencet Pak. Oh baik. Jadi di sekitar eranya Uluwatu kita bikin GitHub organization di mana kita mengumpulkan spesifikasi Debian untuk distribusi Linux ini. Kumpulnya di sini. Jadi beda ya. Kita punya 2 organization. Yang pertama itu untuk sumber kode, wiki kita juga ada di sini. Yang kedua khusus untuk mengumpulkan spesifikasi teknis dari paket-paket kita. Bisa jadi Bapak-bapak menemukan nama repo yang sama di sini. Ini repo sumber kode, di sini ada repo paketnya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya mau tanya Pak. Ya Pak. Itu untuk memverifikasi gimana ya sebelum kita mempaket kan biasanya ada verifikasi gitu mungkin saya juga belum tahu gitu. Apakah paket yang udah diupdate itu sudah sudah layak untuk dipaketin atau belum gitu. Nah, itu gimana itu? Iya, dia ada di sini kalau kita coba bongkar sumber kodenya ya. Kalau yang kayak gini tuh kita harus verifikasi manual apa memang sudah tersedia gitu? Udah di sini sih semuanya. Terus Dan ini jadi tinggal jalanin gitu. ya tinggal jalanin sebenarnya. Tapi ternyata setelah kita pakai gitu selama beberapa waktu terlalu ketat ya ininya, terlalu nantilah kita coba bicarain lagi ya apakah ini bisa ditoleransi. Syarat-syaratnya terlalu ketat, pengecekannya itu banyak gitu. Kalau saya coba lihat lagi ya spesifikasi Debian yang tadi ya. Nah, dia ngecek apakah maintainernya ini, sorry. Saya balik ke Shenlock. Salah satu yang saya ingat ya, apakah maintainer yang terakhir mengubah berkas ini sama dengan maintainer yang mau dorong paketnya. Kejadiannya begini di mana dia nggak jadi mudah. Ini misalnya Pak Anto udah submit. Oke, Pak Anto udah submit, tapi ternyata masih ada yang kita perlu perbaiki dari lumbung kodenya. Saya mau ambil alih kerjaan Pak Anto, mau cepet-cepet nih, buru-buru. Ya udah saya perbaiki kodenya, saya dorong ke repo, commit sudah. Terus saya langsung dorong, nggak bisa, karena saya sebagai maintainer nama saya Herviko, tapi Shenlock di sini namanya Pak Anto. Jadi saya harus cloning lagi repo ini, kemudian update Shenlock-nya baru, kemudian saya dorong lagi, baru saya submit. Di sini sih kadang saya merasa capek dan kesel gitu ya. Pekerjaannya jadi, dan saya belum nemu sih mau dimudahkannya itu bagaimana. Apakah nanti kita
otomasi gitu, kalau kita submit maka kita juga akan mengupdate changelognya otomatis, kita dorong ke sini. Itu saya belum tahu, butuh masukan dari teman-teman juga. Halo Pak Piko. Apakah suara saya terdengar Pak Piko? Ya, dengar, silakan. Oke. Itu memang keharusan dari Debian berarti ya Pak ya. Jadi nama yang ada di changelog terakhir itu sama pemaketnya itu kuncinya harus sama gitu ya. Maksudnya harus orang yang sama gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kalau misalkan dibuat changelognya misalkan dibuat itu oleh Pak Anto gitu. Kemudian Pak Piko yang akan memaketkan dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa tadi ya. Kalau misalkan dibuat validasinya itu salah satu aja, jadi misalkan kasusnya seperti ini, changelog terakhir adalah Pak Anto, kemudian Pak Piko yang akan memaketkan gitu ya, itu berarti kan harus, tadi kan validasinya 2 ya, nama harus sama, kemudian kuncinya juga harus diterima gitu kan. Kalau misalkan dibuat kuncinya aja yang di ini, itu apakah memungkinkan Pak Piko? Artinya ini kayak tadi kan tujuannya untuk memudahkan pemaket gitu ya, untuk kayak misalkan ambil alih pekerjaan gitu kan. Bisa, itu sebabnya kalau kita mau bergerak dengan cara mudah, bisa saya sudah menyiapkan opsi ini. Nanti pelan-pelan kita akan jadikan default. Tuh. Bisa sekarang. Oke. Misalnya saya nggak pakai ya, saya coba contohin nggak pakai. Nah, ini dia akan ngomong, ini kunci Anda nih yang ini, tapi nggak cocok nih sama yang ada di berkas kontrol, seperti itu. Iya. Itu yang apa ya, Pak Anto dulu juga udah pernah menyatakan apa ya, ribet gitu. Pak Astian juga pernah bilang. Ya, saya juga sempat cobain itu kan, sempat nyobain memaketkan gitu ya. Udah cukup lama sebenarnya sih. Pada saat saya mau nyobain Irgis CLI ini, kok kayak memang seperti yang tadi disebutkan Pak Erviko, banyak sekali requirement-nya gitu ya. Apa sih bahasa Indonesia requirement? Banyak sekali syarat-syaratnya gitu ya. Ini harus, dan semuanya harus gitu loh. Kunci udah pasti harus valid. Yang kedua, changelog harus atas nama saya gitu pada saat submit paket gitu kan. Dan kayaknya mungkin juga ketika orang mau nyobain menjadi pemaket itu memaketkan, waduh banyak banget caranya gitu, banyak sekali langkahnya yang harus, dan semuanya harus ditempuh gitu. Kayaknya agak berat sih memang. Iya, itu sebenarnya kesalahan saya juga ya, karena saya dulu Untuk pemaket ya. saya akui saya itu apa bahasa Jawanya kaku, saklek ya. Saklek. Terlalu ngikut gitu sama spesifikasi. Tapi ternyata jadi begini. Tapi ini saya butuh sebenarnya itu bagus ya, sebenarnya itu bagus karena sebenarnya salah satu tujuannya adalah ini. Masalah dari Irgis yang lama adalah ini. Misalnya ada paket masuk. Ini anggap kasus buruk ya, kasus buruk. Paket masuk ke lumbung, tapi ternyata di paket itu ada vulnerability atau ada susupan, ada malware. Pertanyaannya adalah, ini siapa yang memaketkan? Anggap pengembang lama udah pindah generasi gitu, tapi paketnya masih ada di lumbung. Ini siapa yang memaketkan? Siapa yang bertanggung jawab? Itu kita nggak bisa track, Pak. Sama sekali nggak bisa. Mau kita buka berkas DSC, mau kita bongkar-bongkar, ini nggak ada. Karena yang nanda tangan di paket itu adalah satu kunci Irgis, kunci GPG induknya Irgis. Itu yang nanda tangannya. Kalau saya nggak salah ingat ya, dulu kunci itu nanda tangan paket, dan kunci untuk nanda tangan repo itu kunci yang sama. Dulu seperti itu, untuk mempermudah. Tapi kalau kita ingin belajar gitu, meningkatkan diri, ya saya rasa kita harus
bisa tracking paketnya. Tapi paling begini teman-teman, kan tadi Pak siapa tadi? Pak Samsul. Pak Samsul tadi bilang ada macam-macam ya. Nanti itu akan saya bikinin daftarnya Pak. Apa sih validasi yang udah saya bikin yang banyak dan ketat itu? Nanti kita kumpul lagi, omongin bareng-bareng. Mana yang benar-benar kita mau pakai, mana yang kita mau nanti dulu deh, kita singkirin dulu. Yang penting kita bisa lancar memaketkan paket bareng-bareng. Itu sih usulan saya. Tapi kita bahasnya di pertemuan berikutnya gitu, kapan kita ngobrol lagi. Siap. Terima kasih Pak. Itu aja Pak dari saya. Oke, baik. Teman-teman ada tambahan atau pertanyaan lagi nggak? Saya mau tanya, Pak. Masuk suara saya, Pak? Ya, silakan, Pak. Kita kan ini tim riset ya. Tim riset dan apa? Lupa. Pokoknya tim riset ini. Nah, job desk dari tim riset ini apa aja sih sebenarnya? Kan kita riset gitu kan. Nah, terus ini pemaketan. Ya. Itu mohon dijelaskan, Pak. Baik. Oh ya, selamat bergabung Pak Fadil. Ya, Mudah-mudahan terima bisa kasih, ya Pak. sama yang kita nih. Iya, Pak. Sambil jawab, saya sambil lanjut ke slide berikutnya ya. Tim riset. Jadi sebenarnya tanggung jawab tim riset itu adalah dia menjadi tulang punggung semua ini ya. Karena dia yang meskipun secara kerjaan nantinya yang paling banyak bekerja itu adalah tim pemaket. Karena tulang punggung distribusi ada di pemaket. Tapi secara proyek keseluruhan yang paling penting di situ adalah bukan paling penting ya, apa ya? Yang kalau itu nggak ada malah susah jalan. Itu adalah tim riset. Jadi tim riset itu memastikan pengembangan atau proyek kita tuh jalan gitu ujung ke ujung, dari pemaketan sampai pembuatan berkas ISO, bikin produk baru, bikin program baru, bikin paket baru, hal-hal baru itu ada di riset. Dan kebetulan beberapa tahun belakangan ini fokus utama tim riset adalah di IRGIS. Jadi kita akan fokus ke situ dulu untuk membantu tim pemaket bisa bekerja dengan baik dan nyaman. Seperti itu, Pak. Dan IRGIS ini kedepannya mau bagaimana? Nah, kita ada berapa orang ya tim riset ya? Ada Pak Sofian, saya, Pak Ervin, Pak Fadil, siapa lagi? Pak Somad juga, Pak? Saya penyusup, Pak. Jadi kita bisa. Saya penasaran dengan ini aja IRGISku. Kita bisa apa ya? Kita bisa berbagi tugas dan sama-sama belajar di sini. Kalau dulu sih IRGIS ini kebanyakan saya yang nanganin kan, dan saya rasa bekerja sendiri itu nggak bagus lah gitu. Saya tetap butuh masukan dari teman-teman, butuh kontribusi. Dan kalau teman-teman lihat nanti ya sumber kodenya IRGIS itu kacau lah saya bilang, karena ngerjainnya juga kebut-kebutan dulu, nggak ada yang ngoreksi saya, nggak ada yang ngerti gitu. Sempat dulu ada Pak Gian ya, Pak Gian itu kontributor lama dari 2010-an, itu sempat ngirim patch ya untuk memperbaiki struktur kodenya, tapi belum sempat saya merek, terlanjur banyak perubahan, terlanjur banyak konflik. Tapi saya banyak belajar dari tambalan itu. Nanti kita akan pelan-pelan perbaiki sumber kodenya. Dan planning saya, yang mudahan teman-teman mau terima, itu pembagiannya seperti ini, Pak. Arah pengembangan itu kita bagi. Yang pertama adalah riset pemaketan. Riset pemaketan itu fokusnya mempelajari ekosistem Debian itu seperti apa, jenis-jenis paketnya apa, behavior pemaketannya bagaimana. Kemudian banyak banget, dan selama saya belajar tahun 2020-2021 kemarin, waktu fokus bikin IRGIS ini, kesimpulan saya dari belajar itu adalah saya benci banget sama ekosistem Debian ini, karena
ini adalah distribusi yang pemaketannya paling ribet, paling nggak konsisten, yang dokumentasinya paling berantakan dan bikin sakit kepala lah. Dan saya sampai ada keinginan gitu, kayak kita pindah ke AirClinic aja ya gitu. Karena AirClinic itu kalau saya bandingin sama Debian jauh lebih simpel. Jauh. Kalau dibikin irgisnya ya AirClinic itu sangat mungkin beberapa bulan jadi dan bisa dipakai stabil karena sederhana. Jadi kalau Debian itu banyak yang harus kita pelajari. Nah, di pemaketan ini teman-teman akan mempelajari itu dan memastikan pemaketannya berjalan lancar. Kalau ada isu-isu dari pemaket, langsung take over, pelajari isunya apa, kirim patch atau tambalannya gimana supaya dia bisa bekerja dengan benar. Fokus di pemaketan. Itu yang pertama. Yang kemudian ada golangisasi. Saya nggak tahu bahasanya gimana, tapi intinya seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak dari kode sumber irgis itu pakai sulap. Contoh, saya mau mengkompres, ngebundle beberapa berkas jadi satu terus saya kirim. Ngebundlingnya itu pakai Common Access gitu. Saya manggil, teman-teman lihat di sini ya sebentar. Access. Nah, saya manggil perintah-perintah shell di sini untuk mempercepat pengembangan, karena waktu itu transisi dari Titan yang juga polanya seperti itu. Saya pelajari command base-nya seperti apa, saya ambil, saya tempel, saya run, ternyata bekerja, ternyata enggak gitu. Itu semuanya banyak sekali yang pakai command access. Dan kita perlu move on dari situ. Ada beberapa program yang ada pustakanya digolang, ada equivalentnya. Kita perlu pindah satu persatu ke situ. Misal kayak urusan kompres tadi, kemudian urusan kunci GPG, itu masih bisa ditangani golang sebenarnya. Jadi itu fokus riset bagian keduanya, memindahkan beberapa hal yang dieksekusi oleh Access ke fungsi golang yang natif. Terus yang ketiga, antara muka web, tujuannya seperti yang sempat saya sampaikan tadi, untuk mempermudah pemaket, untuk monitoring, jadi kita tahu paket-paket apa aja sih yang udah dibangun, gagal atau enggak, kapan dia dibangun, oleh siapa, bisa dilihat di antara muka web, bisa dipantau oleh orang-orang di luar proyek Blankon. Seperti itu. Jadi di sini termasuk juga riset UI UX. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk mempelajari UI dan UX yang baik di antara muka aplikasi seperti apa, bisa terjun ke sini. Kira-kira seperti itu. Dan saya belum ada kepikiran yang lain sih, kita mau ngapain di sini selain 3 ini. Jadi kalau ada masukan atau tambahan dari teman-teman, silakan. Kalau ini peningkatan keamanan sih. Jadi Redis itu, komunikasi Redis ternyata bisa diamankan pakai tunnel, dienkripsi. Ini sudah pernah diriset oleh Mbak Bu siapa ya nama aslinya, saya lupa. Ananda, Pak. Oh iya, Bu Ananda. Bu Ananda itu udah saya cobain dulu bekerja, tinggal mau diimplementasikan kapan itu ntar bisa nyusul lah, belum prioritas ya. Kalau saya lihat prioritasnya ada di sini. Tuh. Sebenarnya saya punya motif pribadi ya di sini sebenarnya, yaitu tapi bukan prioritas. Saya ingin belajar Rust. Jadi saya ingin menulis ulang irgis CLI-nya ini pakai Rust. Tapi itu hanya motif pribadi dan secara proyek itu bukan prioritas dan nggak penting. Ya kalau ada, misalnya kalau semua udah selesai dan ada waktu luang, ya saya kepengennya ke sini. Kalau teman-teman ada yang pengen belajar Rust, kita bisa belajar bareng-bareng.
Kira-kira seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ibu-ibu nggak di sini? Oh, ada. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Saya kan ini ya belum belajar golang, baru belajar dasarnya gitu kan. Nah, ini untuk apa ya? Untuk ikut project ini dalam pengembangan golang ini, kira-kira apa aja yang harus dipelajari gitu? baik. Mungkin saya tanya bapak dulu. Bapak sekarang sudah sudah fluent di bahasa apa aja ya? Lebih ke ini sih, kalau tingkat lanjutnya lebih ke PHP sih. PHP, Lagi sambil belajar ini juga JavaScript kan. JavaScript. Iya. Oke. Ya kalau di Linux-nya ya Bash script gitu kan. Oke. Berarti kalau di web sudah lancar ya Bapak? Ya lumayan. Lumayan ya dikit-dikit itu, lumayan. Oke. Saya ikut Bapak mau kemana, mau belajar apa, nanti saya akan bantu Bapak, pandu Bapak, ngarahin Bapak. Misal kalau Bapak ingin mau di JavaScript dulu, mungkin kita bisa ke sini dulu. Nanti kita akan kerja bareng di sini, karena kan ini antara muka web pasti melibatkan JavaScript ya. Bisa bisa pelajari framework baru atau apa mungkin yang Bapak belum pernah nyoba dan pengen nyoba. Jadi ini balik ke motivasi Bapak join ke Blangkon itu mau apa? Mau belajar apa? Mau jadi apa gitu. Kalau misalnya Bapak ada minat dan mau nyoba ke Golang, nanti akan saya siapkan materinya untuk pandu Bapak. Kita coba bareng-bareng. Kalau saya sih lebih ini minat ke sistem ya, sistem kayak penggunaan Golang seperti itu. Oke. Nanti saya coba siapin materinya ya. Nanti kita kumpul, kita bahas Golang dari awal banget. Oke, siapa? Kalau secara bahasa pemrogram kan logika sama aja ya di semua bahasa ya. Paling nanti lebih ke flow kerja di Golang seperti apa itu sih yang jadi penekanan bahasa nanti. Oke. Oke, Pak. Ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu? Pak Biku mau tanya Pak. Ya. Suara saya jelas nggak Pak ya? Iya Pak, jelas. Memang saya kebiasaan Oke. begini. Oh enggak, headset saya agak ini Pak, agak bermasalah. Untuk mengenai kunci GPG Pak, Ya. ini mungkin agak mundur nih, Pak. Yang dari pemaket itu untuk daftarin kunci GPG-nya itu langkahnya gimana Pak ya? Oke. Dia ngikut ke standar penyimpanan kunci GPG di shell. Jadi kalau di shell itu saya coba cari wiki-nya dulu ya Pak. Saya yakin saya pernah mendokumentasikan hal ini. Infra. Nggak ada tim pengembang. Maksudnya ini Pak, ini kan ada 4 Pak ya? Ya. Ada CLI, Chief, Builder, sama Repo. Mm-hmm. 3 itu ada di server, betul nggak Pak? Chief, Builder, sama Repo itu ada di server, benar nggak? Chief, Builder, dan Repo ada di server, betul Pak. Bisa di mesin yang berbeda. Tapi syaratnya kalau mau diletakkan di mesin yang berbeda, kita harus mengimplementasikan ini. Ya. Artinya maksudnya gini, di Blangkon itu punya infrastruktur pemaketan yang ada 3 komponen itu, Chief, Builder, Repo, benar nggak? Terus pemaket itu cukup butuh 1 yang CLI aja, betul nggak Pak? Betul, butuh 1 chief, butuh 1 CLI di komputernya dia,
secara proyek butuh satu chief saja. Tapi kalau Ya. misalnya kita mau nyalain builder di beberapa tempat bisa. Berarti kan pemaket itu cuman butuh CLI aja, Pak ya? Betul. Benda yang lain urusan tim infra dan Server. riset. Nah, di pemaket ini kan harus mendaftarkan kunci GPG-nya, betul nggak, Pak? Betul. Ke infrastrukturnya Blankor. Betul. Oke, nah itu langkahnya gimana, Pak ya? Oh, itu Untuk kalau mendaftarkan. secara prosedur harus ngirim sajen ke Pak Samsul dulu. Nanti Pak Samsul yang akan tim infra yang akan memasukkan kunci tersebut. Prosedurnya bagaimana itu ada di wiki sebentar Pak, secara gimana tadi. Oke. Juru kunci. Penerbitan. Simpan. Market apa ya? Itu bahan kayaknya ngirim tautan. Irgis. Export. Oh, ini pendaftaran kunci pemaket ke Irgis. Dibawa ke mesin. Kemudian masuk ke user Irgisnya dulu. Baru di user Irgis itu dia punya caster sendiri. Diimport lah di sana. Caster itu maksudnya gini, Pak. Nah, ini caster. Nanti di mesin port sana ada di user Irgis ada caster sendiri. Nanti masuk di sana. Irgis sekarang alamatnya di mana? Irgis. Ini ya. Nah, dia di sini, Pak. Main mati ya? Lupa, Pak. Saya hidupnya Tidak ada running-nya, Pak. Tidak ada running-nya, Pak. Irgis Blankor Lindo Core ID gitu. HTTPS. Iya. Nah, nanti setelah dia diimpor, mana tadi juru kunci bukan. Setelah dia diimpor, masuk, maka dia akan nongol di sini. Nah, di sini kita ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ada 9 pemakai terdaftar. Jadi hanya pemakai dengan kunci GPG ini yang saat ini bisa dorong paket. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, sebenarnya berarti pemaket itu cuma butuh binary dari Irgis CLI doang, Pak ya? Betul. Ntar dia downloadnya di sini. Download di. Nah, ini setiap commit-nya didorong, harusnya dia ada runner yang otomatis nge-build dan tinggal unduh. Dan ada juga perintah untuk menginstal khusus untuk maintainer. Seperti ini. Tinggal di enter, tinggal pakai. Oke, Pak. Ada Terus lagi, untuk yang itu, Pak, Irgis Web itu, dia nanti baca database atau untuk atau baca kemana, Pak? Nah, itu belum ada planning, Pak. Saat ini ekosistem Irgis itu hidup tanpa database. Jadi submission yang ini saya sangat kotor ngerjainnya. Kotornya dalam artian
apa ya, nggak pakai database, saya hanya ngambil, saya baca directory, saya list isi directory itu, udah saya ambil listnya, saya tampilin di sini. Oke. Nantinya kita ya harus pakai database, dan itu saya mungkin serahin ke diskusi ya, mau pakai apa, mau pakai Postgres, mau pakai Mongo, terserah, kita bisa omongin itu. Jadi nanti untuk mencatat paket masuknya kapan, siapa, status pipeline-nya seperti apa, nanti semua dikomunikasikannya di situ. Saat ini sih storage yang udah dipakai itu hanya Redis saja, tapi Redis ini fungsinya untuk menggantikan RabbitMQ yang dulu pernah kita pakai di Python yang dulu. Hanya sebatas itu sih fungsi yang kita ambil dari Redis-nya. Kita nggak nyimpen data di Redis. Kalau yang tampil sekarang ini tuh dia baca directory, Pak. Iya. Baca Oke. directory. Kalau baca directory ini bisa kelihatan ininya nggak? Apa namanya? Historinya. History dan status. Iya, bisa. Jadi di sini saya sudah di sini kan dia ada identitas pipeline ya, nomor ID pipeline-nya gitu. Saya pakai UUID, kemudian disambung dengan timestamp waktunya. Disambung juga dengan nama saya rutin dari sini. Nama paket, kemudian identitas pemaketnya, kuncinya, kemudian UUID, lalu timestamp-nya kapan. Itu sih secara cepatnya waktu saya kepikiran, yang penting dia jalan dulu dan bisa diidentifikasi gitu. Jadi kita lihat, kalau kita lihat di sini yang paling baru adalah yang paling bawah. Terakhir kita maketin 2021, 8, udah setahun lebih. Oke, Pak. Pak Somad. Siap. Halo Pak Somad. Kalau Hadir, Pak. Irgis yang lama itu, yang berbasis Python itu, Pak Somad termasuk yang develop, bukan? Iya, Pak Somad juga. Tapi nggak terlalu banyak sih, Pak. Banyak Pak kayaknya. Pak Iyang yang Saya dulu waktu awal-awal bikin ini, saya samperin Pak Somad. Selain Pak Somad, Pak siapa lagi ya? Pak Iyang dulu itu Fajran. paling banyak. Pak Fajran. Fajran. Pak Emdam. Pak Fajran itu sekarang gimana ya Pak? Pak Fajran udah balik ke Indonesia sekarang. Tapi nggak, di Gojek kayaknya kerja. Oh. Oh ya, tadi pertanyaan dari Pak Fadil ya terkait yang ini ya, saya mau ngasih tekanan lagi ke sini. Jadi riset itu kerjaannya lumayan ini ya Pak, lumayan menantang gitu. Riset itu termasuk ngoprek Linux-nya, misalnya nih, kita nggak bisa booting, itu sebenarnya kerjaan tim riset juga tuh untuk ngebantu tim pemaket mengidentifikasi ini kenapa dia nggak bisa booting, ini kenapa service di sistemnya nggak jalan, ini kenapa grafisnya nggak muncul, hal-hal kayak gitu. Jadi skupnya sebenarnya luas ya. Kita akan sering membantu pemaket nantinya. Oke, Pak. Jadi kalau Bapak punya... Piko, berarti sebenarnya cakupannya banyak ya tim riset ini ya, termasuk kayak misalkan mau nerapin teknologi apa di pengembangan Blankon gitu kan ya. Kalau boleh saya bilang, tim riset sih yang sebenarnya di belakang itu punya kekuatan untuk menyetir proyek ini mau kemana. Karena
yang bisa ngerjain ya Biko dulu ya ngelihatnya ya tim riset. Pak Piku, Ya, OOT Pak. Mungkin nanti di NF bisa sosialisasi tim riset ini Pak. Kayak apa? Ya salah satunya itu kan antar buka web, UI UX gitu yang apa bisa salah satu yang bisa jadikan tempat untuk kontribusi. Oke, nanti saya siapin materinya kapan sih? Tanggal 18 ya? Kalau Ya Pak, 18 Pak. minggu 18. Oh, masih seminggu lagi. Tapi cuma cerita dikit aja kan bukan agendanya apa sih yang tanggal 18 itu agenda aslinya? Agenda aslinya itu sosialisasi Blangkon Pak. Maksudnya di kemarin kan waktu di Sidoarjo, waktu ILC itu Pak Slamet itu bersama teman-teman di NF itu kan ada di situ. Terus informasinya dari Pak Slamet mereka tertarik bergabung dengan Blangkon. Nah, selama ini Pak Slamet sudah beberapa kali ada workshop atau sosialisasi tentang Blangkon juga di NF. Nah, terus mereka tertarik tuh untuk bergabung, kontribusi. Nah, tapi ya butuh inilah sosialisasi Blangkon itu apa sih, terus ngapain aja sih di situ, kayak gitu kan. Nah, bayangan saya agendanya bisa ya pertama cerita ini dulu lah secara umum gitu kan. Nanti ada tim apa aja tuh yang hadir di situ itu memperkenalkan misalnya tim infra, misalnya tim infra di situ perwakilan lah salah satunya yang mengenalkan bercerita ngapain aja sih di infra gitu, apa sih yang bisa dipelajari, terus juga ya Pak Biko nanti bisa cerita mengenalkan tentang tim riset. Nah, tim riset itu apa sih, ngapain aja, kayak yang sekarang gitu mungkin bisa diceritakan tentang buat besi, tulang, terus kedepannya nanti mau ngapain. Nah, teman-teman kalau misalnya mau bergabung itu kira-kira caranya bagaimana, terus apa yang nanti bisa dipelajari, apa yang bisa dibuat, web produksi, terus bisa ikut bantu itu Pak ceritanya mungkin Pak. Oke, Pak. Tapi saya yang bagian riset aja ya, Betul Pak. Oke. Iya Pak, yang cerita yang ini maksudnya ini kan kayak sebenarnya yang tadi itu di slide tadi itu ada pemaketan, terus ulangisasi, terus edis web. Nah itu kan kayaknya menarik untuk diceritakan. Biasanya kan kadang orang tertarik itu terus butuh penjelasan tuh ngapain sih di situ. Oke Pak, nanti saya siapin materinya untuk yang riset. Siapa? Terus Pak Piku kalau misalnya kayak yang sesi kali ini itu kalau misalnya kita buka untuk umum, misalnya nanti ada lagi nih. Contoh misalnya kalau Pak Piku mau bikin sesi tulang gitu ya, salah tulang. Nah itu kita buka untuk umum, kita sosialisasikan ya di grup Blangkon. Kalau mau join lagi di kelasnya Pak Piku itu boleh nggak sih? Ya, sejujurnya Pak, secara mental saya belum siap ya, karena
Siap. Jujur mah belum belum. Dulu pernah sih kan, dulu pernah ya, beberapa kali. Tapi saat ini saya belum siap karena kalau untuk di-open ke publik artinya saya harus mempersiapkan materinya jauh lebih matang lagi dan membutuhkan waktu yang lebih. Jadi saya Siap. ingin, saya takutnya fokus tim itu akan terpecah gitu. Saya harusnya fokus membantu dan mengarahkan teman-teman yang ada di tim riset bagaimana supaya bisa berkontribusi ke proyek terutama ke Ergis. Tapi karena jadinya ada tambahan fokus untuk mempersiapkan materi untuk publik, takutnya ya tergeser gitu ya. Siap. Jadi mungkin Oke, Pak. kita belum siap ya Pak. Kak, Mungkin nanti siap, kalau Pak. kita udah agak senggang mungkin bisa kita cari Siap. topik-topik yang cocok untuk publik kita open. Tapi mungkin untuk saat ini dalam waktu dekat saya belum siap. Oke, Pak. Itu nanti aja gitu, Pak ya. Siap. Maksudnya kalau kita maksudnya kita bisa nanti buka sesi yang lain lah. Itu bisa jadi ini tempat untuk sosialisasi proyek Blangkon juga untuk ke publik. Tapi atau mungkin kita bisa kolaborasi, Pak. Nanti saya yang menyampaikan, kita bikin kelas pengenalan ulang untuk teman-teman di komunitas Blangkon yang Blangkon yang publik itu. Kalau mungkin Maksudnya itu sosialisasi untuk ini ya menarik kontributor baru. baik Pak. Kalau yang balik ke yang tadi Pak yang terkait expose ke publik tadi, kalau yang sekarang kan direkam ya sama Pak Slamet. Mungkin kalau Iya, Pak. habis direkam di publish ya nggak apa-apa sih. Perbedaannya kan saya dengan teman-teman di sini lebih santai ya, tidak tegang dan lebih, saya merasa agak lancar lah gitu nyampeinnya. Jadi nggak apa-apa kalau memang mau Iya, Pak. di publish di YouTube atau apa gitu silakan aja ya Pak. Selamat. Ya, oke Pak. Saya malah jadi OOT, Pak. Oke, Pak. Saya sudah cukup, Pak. Bagaimana Pak? Saya malah jadi OOT, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, Pak. Saya sudah cukup, Pak. Oke. Biar nggak terlalu jauh OOT-nya. Udah mau jam 11 ini. Apa lagi ya? Oh ya, apa yang akan tim riset lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau saya sendiri, saya akan coba sorting lagi tiket-tiket yang terkait dengan Irgis, keluhan-keluhan terakhir yang dari, sambil catat aja ya. Sambil catat di gampang di sini dulu dah. Tadi saya akan daftarkan, bikin daftar. Lalu bicarain bareng-bareng lagi. Terus saya akan sorting ulang tiketnya mana yang prioritas. Nanti tiket-tiket ini lebih banyak pekerjaan digolang, mungkin saya sama Pak Ervin bisa langsung terjun ke sana. Terus saya juga akan bantu Pak Fadil untuk pengenalan golang. Saya akan siapkan materinya dan waktunya. Saya berharap teman-teman yang lebih proaktif ya, misalnya kalau memang Pak Fadil ingin belajar A atau B atau C, Pak Fadil yang ngajuin waktunya, Pak Fadil yang aktif minta gitu, yang aktif ngajuin, Pak kapan bisanya, nanti saya akan ke Pak Fadil. Oke, siap Pak. Apalagi ya, itu aja sih. Pak, tanya lagi dong, Pak. Ya. Itu kan ketika
Page builder init sama repo init itu kan bikin base sama repo itu pengalaman Pak itu berapa giga dia Pak? Makan Berapa space tiket? berapa giga makan space? Oh, kecil kok Pak. Coba ya saya lihat dulu. Yang gede itu yang repo init Pak kalau nggak salah. Oh, DTMP nih. Cuma 200 giga Pak. Yang gede itu adalah ada satu perintah di Irgis repo yang akan mengcloning lumbung hulu atau repo upstream ke lokal atau ke mesin yang dimana dia dieksekusi. Itu nariknya ya sebesar lumbung itu berapa ratus giga tuh. Siap. Itu yang dieksekusi di sini Pak. Di Telegram itu kan ada pemberitahuan tuh. Rani kelar sinkron. Yang rutin kita dengar yang kontributor paling aktif sepanjang tahun di Telegram. Nah, itu kalau ada notif kayak gitu dia perintah sinkron itu selesai. Tapi kalau untuk pengembangan di lokal kita tidak usah menjalankan itu. Oh, pengembangan di lokal nggak perlu ya? Buat testing gitu nggak perlu tuh repo ini. Nggak perlu ya. Nggak perlu kecuali memang mau memperbaiki shape command itu. Bagi lokal itu nggak perlu nih. Oh, oke. Nggak perlu. Kecuali memang ada yang mau kita perbaiki di perintah sinkron itu. Misalnya ternyata sinkron sama upstream ada nggak bener nih. Ya udah artinya kita perlu menjalankan itu di satu tempat. Nah, itu dulu saya siapin. Dulu saya pakai harddisknya Blancon yang 2 tera itu yang dikirim ke Surabaya terus ternyata sampai sana nggak kedetek. Jadi saya pakai itu Pak buat nampung sinkron nguji itu dulu. Habisnya hampir penuh tuh karena nyalinnya berkali-kali ya. Oke, Pak. Diskusi malam ini ada tiketnya nggak Pak? Pak Selamat. Ada kayaknya Pak, yang onboarding pemakai terkait Irgis kayaknya deh. Oh iya iya. 25 hari yang lalu. Oh. Bentar. Pak Fadil pemaket atau riset Pak? Tim riset. Itu tiket itu kayaknya spesifik untuk pemaket deh. Bukan riset. Maksudnya timnya kan ini atau gimana? Kalau timnya aku masuk tim riset sih. Ya. Yang saya maksud tadi tiketnya. Oke. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau disampaikan, ditanya atau apapun itu? Halo. 1, 2, Ya, 3. halo. Gimana Pak? Oh maaf. Harusnya dimut tadi. Ada pertanyaan lagi, Bapak atau ada tambahan? Pak mau tanya, Ya. untuk yang pembagian itu berarti nanti kita bahas selanjutnya atau gimana? Untuk yang UI UX, kolonisasi, sama yang fokus-fokusnya tadi? Oh, yang ini ya. Hmm. Ini dulu nih.
eh, bisa kalau kalau ini bisa langsung ke tiket, Pak. Nanti kita akan bagi tugas ya. Nanti di reponya Irgis itu ada tiket-tiket. Jadi biasanya kalau pemaket ada isu dia sorry. Kalau di proyek ini ada isu, kita kan bikin tiket. Tapi di sini dilihat lagi. Kalau tiketnya itu spesifik ke Irgis, maka dia bikinnya di Irgis. Nah, di sini nih. Nanti saya akan bantu sortir lagi tiketnya dan ya bisa kita langsung ambil. Nanti kalau Bapak kesulitan, bingung atau nggak ngerti ini apaan, disuruh ngapain nanti, saya diajak ngobrol aja lagi, Pak. Pak, ntar malam bisa nggak ngobrol gitu. Langsung aja ajuin waktu mau kapan ngobrol. Nanti kita ngobrolin bareng-bareng. Apa sih tujuan dari tiketnya, mau ngapain, supaya apa, kenapa. Kita akan bahas. Jadi saya rasa ini yang bagian ini nih tidak ada pembahasan khusus ya. Paling yang akan dibahas ngumpul bareng untuk dibahas itu paling yang tadi yang di tiket. Mana tadi? Ya, bukan. Yang ini. Siapa? Kita bahas ini untuk mempermudah pemaket bagaimana caranya supaya mereka nggak kesel sama paling kalau mau ada ikut belajar Golang ya bisa silakan ikut gitu. Oke. Ada pertanyaan tambahan lagi, Bapak-Bapak? Pak, masih ada waktu nggak, Pak? Sampai jam berapa ini kita, Pak? Ada. Saya biasanya tidur jam 12, Pak. Kalau masih ada waktu, boleh ini, Pak, bahas source code, Pak, yang Irgis CLI, yang Irgis Go. Oh, boleh, Pak. Mau lanjut sekarang atau mau ditutup dulu atau bagaimana? Saya ikut, Pak. Oh, saya saranin ke Kalau Pak Slamet kalau begitu. Mau bagaimana, Pak? Mau kita lanjut bahas sumber kode atau saya kalau boleh bahas sekilas gitu. Maksudnya nggak terlalu dalam gitu kan, Pak. Oh. Waktunya kayak ini juga, Pak Selamat, Pak Piko. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oh, ini ya, yang ini berarti. Mana sih tadi? Yang ini ya. Oke, jadi secara struktur kita ada 3 folder yang perlu jadi perhatian di sini ya. Ada CMD, ada internal, PKG, sama util. Kalau di CMD ini ya sumber kode yang akan menjadi induk binernya. Jadi sudah dipisah masing-masing di sini. CMD ini yang Irgis CLI itu kan, Pak? Salah satunya. Ada Oke. ada CLI, ada ISO, ada RP. Kalau misalnya Bapak mau kontribusi ke CLI-nya saja ya tinggal dilihat di sini. Di sini udah ada semua. Tapi bisa jadi kode-kode yang ada di sini itu memanggil fungsi yang ada di sini dan yang ada di sini di internal. Oh, jadi CMD ini apa, Pak ya? Biasanya kalau di proyek Golang itu ada sumber kode yang reusable, ada juga sumber kode yang khusus untuk menjadi pintu ke binernya, Pak, yang menjadi kalau di proyek Node.js misalnya ada index JS-nya, ya enggak? Kemudian dari index JS itu dia manggil library atau internal library yang lain, disatuin semua di situ. Itu
Kira-kira seperti itu. Oh, Jadi oke. disatuin di Itu sini. Jadi berarti seharusnya di bawah sini tuh hanya ada main Go ini aja. Harusnya ada ini aja. Yang lain-lain ini harusnya di sini. Harusnya kalau mau dirapiin. Itu. Nanti oke, paham, main Pak. ini semua dikombinasikan, dikumpulin. Tapi karena dulu bikinnya biru-biru cepet-cepet jadi agak berantakan. Oke, kalau saya simpulkan berarti, CMD ini maksudnya, main.go-nya untuk masing-masing komponen gitu, Pak, ya? Betul. Oh, di sini udah Siap. dikelompokin. Berarti kan ada 4 binary nanti outputnya. Ada builder, chip, CLI, ISO, repo. Oke. Itu yang ISO itu udah jalan belum sih, Pak? Udah lupa saya, Pak. Apa Ini sih? ISO itu maksudnya yang pabrik CD bukan? Yang Oh, rencananya itu pabrik CD gitu? ini dulu pengennya semua ekosistem tuh disatuin di IRGIS. Jadi ya kalau kita mau misal nih Pak Selamat sebagai manajer rilis, saya mau rilis ISO malam ini, dia tinggal mencet tombol di admin, langsung diproses semuanya. Itu. Oke, itu ceritanya mau dibuat pabrik CD-nya gitu ya? Hmm. Oke, Pak. Tapi ya nggak tahu nih ngapain ini. Bagus juga sih, Pak. Yang apa? Pabrik ISO kan udah ada ini reponya sendiri, Pak. Iya, iya. Nah, dulu rencananya mau dibawa ke sini, Pak. Jadi satu komponen. Kalau sekarang kan pabrik ISO kita mau nyalain banyak yang kita mau setel kan. Iya, ruwet itu, Pak. Nah, jadi visi saya yang sampai sekarang nggak kesampaian itu adalah IRGIS itu jadi all in one tools gitu loh, Pak. Satu perkakas bisa untuk semua menerbitkan distribusi Linux baru mulai dari maketan, lumbung, bikin ISO, manajemen rilis, udah komplit jadi. Tapi untuk Debian. Tuh. Tapi visinya kayaknya terlalu lebar ya. Jadi ya cara saya ini nggak prioritas karena pabrik ISO sekarang saat ini udah bisa jalan lah ya, bisa dibilang sempat Baik-baik saja gitulah ya. ya. Jadi kita fokus ke yang lain dulu, yang lumbung, builder Tapi sama. pabrik CD yang sekarang itu kalau misalnya udah ada repo ARM-nya, dia untuk build ISO ARM bisa nggak sih? Bisa secara teori Ya, bisa. yang sekarang? Oh, belum. Karena kita nggak cloning reponya ARM dan saat ini kalau Bapak lihat tadi di sini kita itu belum mendukung arsitektur yang berbeda, Pak. Kalau mau ditambahkan ya kita harus tambahin dulu supportnya ke sini. Tambahinnya di mana? Ada di 2 tempat. Pertama di buildernya, kedua di reponya. Jadi nanti saat sinkron ke hulu yang ditarik nggak cuma AMD 4 tapi ARM-nya juga. Tuh. Nanti juga Oke, Pak. di saat kita mau bikin ARM ya diarahinnya ke repo yang ARM. Sama dong reponya kan tinggal ini ya Pak Samsul ya, tinggal didefinisiin arsitektur aja ya, bisa tetap dalam satu repo. Saya nggak salah ingat. Beda arsitektur ya. Dulu ada namanya Blackberry. Blancon untuk Raspberry Pi. Yang ARM. Nah, dia didukungnya di sini Pak. Kalau mau lanjutin BlackBerry Pi ya berarti nanti konfigurasinya juga harus mendukung multi arsitektur, entah gimana ya caranya. Supaya di sini bisa mungkin kita nggak tahu nih benar atau enggak, mungkin di sini tambahin ARM 7V apa namanya, nggak tahu ya, belum nyoba. Apakah seperti itu ataukah konfigurasinya berbeda atau bagaimana? Kemudian nanti nyalain buildernya juga harus lebih dari satu khusus untuk
Satu khusus untuk AMD 64, satu khusus untuk ARM. Dan sebenarnya meskipun tadi saya bilang buildernya bisa dihidupin lebih dari satu, kita belum pernah benar-benar menguji dan memakai itu di production. Jadi saat ini kalau nggak salah buildernya hidupnya hanya di satu mesin. Tuh, Pak. Ya, Pak. Tujuan saya pengen bisa builder lebih dari satu itu adalah supaya kalau kita mau marketin paket-paket yang besar dan berat kayak LibreOffice dan kayak gitu-gitu tuh, kita jangan eksekusinya di server, nanti tinggal cari tanyain kontributor atau pengembang yang punya PC yang kuat di rumah, yang earshot-nya gede gitu, tinggal nyalain di situ buildernya, nanti dia pinjam earshot-nya, udah kelar unggah lagi. Karena kalau kita eksekusi di server kita pasti makan waktu yang sangat lama. Oke, Pak. Kalau yang direktori PKG itu apa, Pak, ya? Lupa saya, Pak. Oh, kayak ngumpulin fungsi jadi satu, jadi ke internal library gitu, Pak. Misal CMD access Oh, ini mempersimpel membungkus fungsi access gitu, jadi dipakai di mana-mana. oke. Kemudian ada untuk streaming lognya, kemudian apa ini respon. Bedanya sama direktori util sama, Pak? Apa ya? Kayaknya ini di luar proyek Golangnya deh. Di luar code base Golang, tapi untuk mendukung untuk aset-aset. Kalau Bapak lihat di sini ada Docker file, kemudian ada apa nih gambar, kemudian ada script untuk init, Oh, oke. dan ada script install, deploy, hal-hal yang di luar code base Golang. Mungkin kalau mau diganti jadi apa gitu supaya nggak ambigu. Service sistem D, config juga ada di sini. Bukan util ya, harusnya apa ya? Nggak tahu deh. Kalau internal ini kayaknya untuk nyimpen struk atau kelas ya, kalau di Java. Oke. Kalau yang file di web tadi di load-nya dari mana ya, Pak? Dari TMP atau gimana? Yang di list di web tadi? Oh, hmm. Yang ini ya? Yang tadi kan kita buka web terus ada ngelis file dari directory gitu kan. Nah itu berarti bacanya dari TMP yang di sini atau beda? Harusnya dia di proyek terpisah ya. Bukan, Pak. Itu mungkin maksudnya yang tadi irgis.blangkon.linux itu, Pak. Webnya ini udah apa belum gitu loh, Pak, mungkin. Yang Oh, di web irgis tadi, Pak. Betul. Tadi kan ada list file itu ya, yang belum di set ke DB tapi bacanya ke file. Itu berarti nge-read-nya di ini saat ini hidup di induknya. Jadi ini adalah induk. Di belakangnya baru hidup anak-anaknya. Jadi kalau ini adanya di shift. Saya tulis kayak gini, Pak. Bukan berkas HTML.
Kayak gitu. Jadi kedepannya kalau mau dibikin webnya ya kita bikin repo terpisah yang khusus jadi klien dari web service induknya. Mungkin pakai React atau apa, ikut sama teman-teman mau belajar apa. Ini berarti Irgis Web yang dulu itu Pak ya? Mau dihidupin lagi? Iya, rencananya begitu Pak, dengan fungsi-fungsi seperti monitoring kayak gitu. Karena ada usulan dari siapa ya pemakai, saya lupa. Mereka pengennya bisa memantau dan melihat itu. Kalau sekarang mantau pemakai caranya begini. Caranya tuh Irgis CLI apa lupa saya. Status ya gitu Pak. Oh dia ngecek paket yang tanggal ini, ID ini, nama paketnya ini, sukses. Ya mungkin tuh ngecek cepat di terminal ya enak, tapi kan kita pengen ngelihat secara keseluruhan ya. Jadi misalnya Pak Slamet sebagai manajer rilis bisa mengetahui progres dari pemaketan seperti apa. Udah sebanyak apa sih pemaketan, udah yang mana aja yang gagal, seberapa sering gagalnya, jadi bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Pak, ini Kalau nggak OOT salah, lagi Pak ya. ya Kalau bayangan saya sih kayaknya kalau si apa Irgisnya itu pakai database kayaknya kurang menarik Pak. Jadi enggak jadi apa? Jadi enggak jadi ya kita ngelola database di servernya itu. Kalau yang bayangan saya kan sekarang itu udah bisa juga tuh ngelis ini kan, ngelis apa? Submission paketnya itu. hmm. Jadi kayak ibaratnya fungsi-fungsi itu dijadikan API, terus nanti dibuatin front end-nya. Cuma memang untuk pencarian agak tricky aja jadinya. Jadi dia kan cuma untuk visualisasi ini aja kan, memantau pekerjaan pemaket kayak gitu kan. Kayaknya harusnya nggak perlu ini juga kan, nggak perlu autentikasi juga kan. Jadi publik gitu. Sebenarnya secara pribadi saya akur sih sama Bapak ya. Kalau nggak usah pakai database karena selama saya membangun ini simple gitu, nggak ribet Asik gitu deploy. jadinya. Nggak perlu ngurusin Iya, segala macam, pindah aja mesinnya, pindahin berkasnya udah kelar gitu. iya betul Pak. Paling ya mungkin kita harus cari cara yang cerdas gitu untuk manage data ini dari file system supaya lebih rapi, lebih enak gitu. Iya. Nah itu nanti diurusin sama front end-nya. Mm-mm. Kalau ini tuh baca dari file system doang Pak ya? Iya, coba ya saya cek ya. Ada yang baca ke Redis juga nggak ada yang list tadi itu? Baca kemana Pak? Ke Redis. Enggak, Redis itu cuma membantu. Nah gini doang sih Pak, langsung baca directory. Oke. Oh, Redis itu oke, jadi saya mau coba jelasin tulang punggung di Irgis itu apa. Jadi yang menjadi tulang punggungnya itu library yang namanya machinery. Bisa untuk mendistribusikan job atau antrian di distributed system.
ini, dan mungkin kita perlu update library-nya karena udah 2 tahunan lebih nggak update ya. Nah, Messenger ini kan hanya library ya, dan dia backend-nya itu bisa pakai macam-macam, mau penghubungnya itu mau pakai apa, bisa pakai Redis, bisa pakai apa gitu. Bisa pakai AMQP yang menjadi penghubungnya. Message Penghubung. brokernya gitu ya. Brokernya. Bisa pakai GCP juga nih. Tapi waktu itu saya kepikiran cara cepat aja gitu, kepikirannya Redis udah biar cepat implement. Kalau kita mau push keluar, ya kita bisa pakai tunnel yang dari Mbak Ananda itu nanti. Nanti kalau teman-teman butuh sesi untuk ngobrol lagi tentang bagaimana cara kerja machinery ini, penggunaannya bagaimana, cara mendefinisikan job bagaimana, mendefinisikan worker bagaimana, induknya bagaimana, kita bisa jadwalin lagi lah untuk itu. Boleh itu Pak. Nanti saya buatkan tiket ya Pak. Baik Pak, silakan nanti disetel aja mau kapan. Saya mungkin Siap. secara waktu luang mungkin ini ya Pak, di hari kerja mungkin bisanya hari kerja di atas jam 8 malam. Siap. Kalau akhir pekan agak sulit belakangan karena udah punya anak Pak. Betul Pak. Ada lagi ya? Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada Pak, tadi saya lupa. Apa ya? Oh iya, untuk ini Pak, apa namanya? Untuk flow-nya berarti pakai ini ya. Oh udah ada sih ya Pak ya. Untuk flow apa? Git-nya. Kayaknya saya pernah baca deh. Ada Pak di sini Pak. Kalau secara garis besar seperti ini, submit. Oh bukan Pak, maksudnya kalau misalnya ada kontributor baru mau berkontribusi, flow-nya pakai apa? Di clone, bikin branch baru, terus merge request gitu. Kayaknya saya pernah baca deh. Oh itu saya serahkan ke Bapak Selamat untuk onboarding tim baru. Ada tiketnya, berapa ini tahun 2020? Ya Allah. Ya udah Pak, tinggal dilanjutin Pak, silakan. Di-assign aja Pak, itu di re-assign aja itu Pak. Nih, saya tempel ke Pak Selamat ya, mohon izin Pak Selamat. Kayaknya ini usulan Pak Selamat juga dari dulu. Enggak, Pak. Kayaknya tidak. Ada lagi Bapak-bapak pertanyaan atau tambahan atau apapun? Saya tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada saya
serahkan kembali ke Bapak Selamat untuk mengambil alih. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Piko yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk Lokakarya tim riset ya untuk ngobrolin tentang Irgisco. Berarti kelanjutannya nanti dari teman-teman yang ngusulin atau gimana nih Pak Piko? Paling saya ngajuin jadwal ini sih Pak, seperti yang tadi saya tempel di tiket ya. Saya ngajuin jadwal untuk omongin apa yang mau kita singkirkan dari validasi Irgis. Saya butuh masukan dari tim pemaket, dari Pak Samsul dan lain-lain. Sama siapin materi untuk Pak Fadil. Itu aja sih kalau dari saya. Dari teman-teman lain kalau memang mau ngoper Irgis langsung bisa langsung ambil tiket yang nanti saya sorting dulu. Iya, oke Pak. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Bapak-Bapak ya. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk mungkin bertanya panjang lebar dan mungkin beberapa telah terakomodir ya oleh Pak Somad. Oke, mungkin itu dulu ya kita pada malam hari ini ya. Berarti kita sambil gayung menyambut ya untuk besok ya, untuk pekan berikutnya ya. Karena mungkin 1 jam 2 jam ini ya itu baru pemanasan dulu ya, kita baru berkenalan lah dengan Irgisnya dan kondisi yang ada ya sesuai dengan ceritanya Pak Piko tadi. Dan Pak Piko udah munculin tuh isu-isunya untuk dibantu. Gitu. Oke Pak, mungkin itu dulu ya, kita cukupkan ya pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Piko.